Di tengah diskursus mengenai banyaknya pemain naturalisasi yang menghiasi susunan pemain timnas Indonesia saat ini, PSSI dikabarkan akan segera melakukan naturalisasi terhadap satu pemain lagi untuk memperkuat tim Garuda. Pemain yang dimaksud itu adalah Mauro Zylstra. Pemain kelahiran Belanda itu menyampaikan bahwa saat ini PSSI sedang memeriksa seluruh dokumennya untuk menjalani proses naturalisasi. Dan jika semuanya sudah selesai, Mauro akan segera terbang ke Indonesia. Keputusan PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap Mauro Zylstra ini tidak terlepas dari kesulitan untuk melakukan naturalisasi terhadap penyerang keturunan Indonesia lainnya yakni Ole Romeni. Sebagaimana diketahui, anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga pernah menyampaikan kesulitan untuk melakukan naturalisasi terhadap Ole Romeni. Lebih lanjut, Arya Sinulinga menyampaikan ada hal-hal prinsip yang membuat penyerang milik FC Utrecht itu tidak kunjung menemui kesepakatan dengan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Walaupun demikian, PSSI sebagaimana dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga menyebut tidak menutup kemungkinan bagi Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Lupakan dulu Ole Romeni, kita fokus dengan Mauro Zylstra yang sudah memulai proses naturalisasinya agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Yuk, simak bagaimana Mauro Zylstra akhirnya memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan apakah kedatangan Mauro akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim Garuda. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Mauro Zylstra lahir di Zaandam, Belanda pada tanggal 9 November 2004. Walaupun lahir di Belanda, Mauro memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang nenek yang pernah tinggal di Bandung. Selain dari sang nenek, darah Indonesia yang mengalir dalam tubuh Mauro Zylstra juga berasal dari sang ayah yang disebut oleh Mauro mempunyai darah Indonesia dan Belanda. Sebagaimana diketahui, Statuta FIFA yang mengatur mengenai naturalisasi pemain menyatakan bahwa seorang pemain harus memenuhi salah satu di antara 4 syarat berikut ini agar bisa memperoleh kewarganegaraan baru dan diperbolehkan untuk langsung memperkuat timnas di negara tersebut. Keempat syarat itu adalah pemain lahir di negara yang bersangkutan, ibu atau ayah kandung lahir di negara terkait, nenek atau kakek kandung lahir di negara terkait, atau pemain telah tinggal di negara terkait selama 5 tahun saat usianya mencapai 18 tahun. Dengan demikian, Mauro Zylstra bisa memperkuat timnas Indonesia karena memenuhi syarat dengan neneknya yang berasal dari Bandung dan ayahnya yang memiliki darah Indonesia. Lahir dan besar di Zaandam, Mauro sudah mencintai dunia sepak bola sejak kecil. Dalam wawancara eksklusifnya bersama Transfermarkt, Mauro mengungkapkan sudah mulai bermain sepak bola sejak usianya masih 5 tahun. Saat itu, Mauro bermain untuk klub amatir di Zaandam yakni Cougar Football Club. Bakat dan kerja kerasnya sejak usia muda membuat Mauro dipantau oleh seorang pemandu bakat dari salah satu klub paling besar di Belanda yakni AZ Alkmaar. Tanpa keraguan, Mauro memutuskan untuk masuk ke Akademi AZ Alkmaar saat usianya menginjak 12 tahun. Dan sejak saat itu, Mauro mulai berlatih setiap hari bersama klub dengan sejarah panjang di Belanda itu. Sempat memainkan beberapa pertandingan bersama tim U13 dan U15 AZ Alkmaar. Jalan karir Mauro Zylstra tidak selamanya mulus. Dalam wawancara eksklusifnya dengan Transfermarkt, Mauro mengungkapkan ia sempat memiliki gangguan dalam pertumbuhan karir di usia mudanya. Hal itu membuat Mauro meninggalkan AZ Alkmaar dan memutuskan untuk kembali ke klub amatir, yakni AFC Amsterdam di awal musim 2019-2020 atau saat usianya menginjak 15 tahun. Walaupun mengalami penurunan dalam karirnya, Mauro terus bekerja keras dan percaya pada kemampuannya sendiri. Mauro yakin, kerja keras akan membawanya menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Kerja keras Mauro Zylstra pun akhirnya terbayar lunas saat ia dipercaya untuk memperkuat tim U18 AFC Amsterdam di musim 2021-2022. Mauro menjalani musim terbaiknya dengan mencetak 18 gol dan 11 assist dalam 20 pertandingan. Performa gemilangnya bersama tim muda AFC Amsterdam itu membuat banyak klub profesional tertarik untuk merekrutnya. Namun pada akhirnya, Mauro memilih untuk berlabuh ke tim muda Calvin Verdonk saat ini yakni NEC Nijmegen. Sayangnya, musim 2023-2024 tidak berjalan mulus untuk tim U21 NEC Nijmegen. Mereka harus mengalami degradasi setelah gagal bersaing dengan tim-tim muda asal Belanda lainnya seperti Feyenoord dan Groningen. Walaupun timnya mengalami degradasi, Mauro Zylstra tetap berhasil menampilkan performa gemilangnya. Bersama tim U21 NEC Nijmegen, Mauro berhasil mencetak 8 gol dan 1 assist dari 13 pertandingan yang dimainkannya.
Dilansir dari Transfermarkt, tim U21 NEC Nijmegen hanya berhasil mencetak 18 gol dari 14 pertandingan di musim itu, yang artinya Mauro berkontribusi dalam separuh gol tim U21 NEC Nijmegen di liga saat itu. Dengan catatan itu, Mauro berhasil keluar sebagai pencetak gol kedua terbanyak di kompetisi paling tinggi di Liga Belanda untuk kelompok usia di bawah 21 tahun. Memasuki musim ini yakni musim 2024-2025, Mauro Zylstra memutuskan untuk pindah ke tim kasta kedua Liga Belanda lainnya yakni FC Volendam. Mauro yang saat ini baru berusia 19 tahun bermain untuk FC Volendam U21 yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda untuk kelompok usia di bawah 21 tahun. Saat ditanya mengenai tujuan dan harapannya bersama tim muda FC Volendam di musim ini, Mauro berharap bisa menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi untuk kelompok usia di bawah 21 tahun. Namun lebih jauhnya lagi, Mauro berharap bisa melakukan debut bersama tim senior FC Volendam. Ketajaman di depan gawang lawan yang ditunjukkan oleh Mauro saat memperkuat dua tim sebelumnya kembali berhasil ia tunjukkan bersama tim muda FC Volendam. Dari dua pertandingan liga yang sudah dimainkan bersama tim U21 FC Volendam, Mauro selalu dipercaya untuk tampil sebagai starter dan bermain selama 90 menit penuh. Kepercayaan yang diberikan kepadanya itu pun tidak disia-siakan oleh Mauro. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah itu berhasil mencetak 2 gol dari 2 pertandingannya bersama tim muda FC Volendam. Dengan catatannya itu, Mauro kini tercatat sebagai top skor sementara kasta kedua Liga Belanda untuk kelompok usia di bawah 21 tahun. Saat ditanya oleh Transfermarkt mengenai gaya dan posisi bermainnya, Mauro mengungkapkan ia sebenarnya merupakan seorang gelandang serang. Namun sejak berusia 15 hingga 16 tahun, Mauro memutuskan untuk mengubah posisi bermainnya menjadi penyerang tengah. Keputusan Mauro untuk mengubah posisi bermainnya ini tidak terlepas dari kecepatan dan tinggi badannya. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Mauro Zylstra memiliki tinggi badan mencapai 188 cm. Ditambah dengan pengalamannya saat bermain sebagai gelandang serang, Mauro memiliki banyak pemahaman terhadap jalannya pertandingan dan teknik umpan yang baik. Dengan gaya dan posisi bermainnya, Mauro menyebut dirinya memiliki banyak kemiripan dengan penyerang timnas Polandia dan Barcelona yakni Robert Lewandowski, serta penyerang timnas Belanda dan Manchester United yakni Joshua Zirkzee. Gaya bermain yang mirip dengan Lewandowski dan Zirkzee itu dikarenakan Mauro adalah tipikal penyerang yang bersedia untuk menjemput bola dari lini tengah, membantu membangun serangan, hingga mengalirkan bola ke rekan-rekannya. Pengalamannya yang pernah bermain sebagai gelandang serang juga membuat Mauro memiliki kreativitas saat membangun serangan. Mauro menyebut dirinya bukan merupakan tipikal penyerang yang hanya menunggu umpan di kotak penalti lawan layaknya Luuk de Jong. Layaknya Robert Lewandowski, Mauro juga merupakan penyerang yang tajam di depan gawang lawan. Hal itu tentu sudah dibuktikan dari catatan golnya bersama berbagai tim yang diperkuatnya hingga saat ini. Secara gaya dan posisi bermain, Mauro adalah tipe pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Selain karena berposisi sebagai penyerang tengah, tinggi badannya yang mencapai 188 cm juga menjadi kelebihan Mauro saat melakukan duel-duel udara. Selain itu, Mauro juga merupakan tipikal penyerang komplit yang akan cocok dengan skema permainan Sinteyong. Selama melatih timnas Indonesia maupun timnas Indonesia U23, Coach Shin kerap meminta Rafael Struijk yang sering dipercaya sebagai penyerang untuk menjemput bola dan membantu serangan. Walaupun demikian, Mauro Zylstra diprediksi belum tentu akan langsung memperkuat timnas Indonesia senior. Mengingat usianya baru menginjak 19 tahun, Mauro berpeluang untuk memperkuat timnas U23 terlebih dahulu sebelum nantinya benar-benar menjadi penyerang utama timnas senior. Sebelum Mauro Zylstra, naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas kelompok usia juga sudah pernah dilakukan oleh PSSI kepada Jens Raven. Saat dinaturalisasi, Jens Raven baru berusia 18 tahun dan PSSI memutuskan sang pemain untuk memperkuat timnas Indonesia U19. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Mauro Zylstra akan langsung memperkuat timnas Indonesia senior? Atau Mauro akan meniti karir dari timnas kelompok usia layaknya Jens Raven? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.